Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul dari kelas 2A D4TC, dan di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Sistem Komunikasi. Yang pertama, jelaskan pengertian sampling. Sampling adalah proses pengubahan sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil sampel pada tiap-tiap periode sampling dengan menggunakan frekuensi sampling tertentu. Dan aliasing adalah fenomena perubahan sinyal berfrekuensi tinggi menjadi sinyal berfrekuensi rendah. Kita praktekkan pada MATLAB. Jadi ini sinyal pertama. Kita bangkitkan dengan berfrekuensi 10 Hz dengan berfrekuensi 10 Hz. Lalu disampling dengan jadi di sini kita bangkitkan sinyal sinus dengan frekuensi 10 Hz, lalu disampling menjadi sinyal diskrit, dan ini bentuk dari sinyal 10 Hz, dan ini sinyal 50 Hz, lalu disampling juga dengan frekuensi 40 Hz. Maka terjadi aliasing yang dimana bentuknya sinyal 50 Hz setelah disampling sama dengan sinyal hasil sampling dari sinyal frekuensi 10 Hz. Kalau kita praktekkan pada suara, suara frekuensi 40 Hz, lalu kita ubah menjadi 700 Hz, suaranya seperti itu. Tapi kita ketika 600 Hz, bunyinya sama dengan frekuensi 400 Hz dengan frekuensi 1000 Hz, bunyinya sama. Jadi lanjut ke soal kedua. Jelaskan pengertian quantizing atau kuantisasi dan jelaskan kenapa perlu kuantisasi. Kuantisasi adalah pembulatan amplitudo sampel. Kenapa perlu? Karena misalnya pada sinyal suara
ada banyak varian sampel yang akan diambil. Jadi semakin banyak varian sampel maka akan makin banyak pengkodiannya. Bahkan kalau sinyal suara kita sampel dengan tanpa kuantisasi, maka bisa sampai tak hingga varian sampelnya. Maka diperlukan kuantisasi atau pembulatan amplitudo. Kita buktikan pada MATLAB. Tunggu ntar kita nanti. Jadi kita bisa lihat kalau jadi cara kuantisasinya, kalau dia lebih kecil dari min 2,5 maka akan dibulatkan ke min 3. Kalau dia lebih kecil atau di antara 2,5 sampai min 1,5 maka dia min 2. Kalau dia di antara 1,5 sampai 2,5 maka dia akan dibulatkan ke 2. Seperti gambar ini. Jadi ketika dia frekuensi atau amplitudo samplingnya 1,7 di antara 1,5 dan 2,5 maka dia akan dibulatkan ke 2. Kalau kita buktikan dengan kita buktikan dengan kalau yang tadi ada 7 tingkatan quantizing. Jadi pada prakteknya atau PCM-nya, alatnya nanti kita akan mengelompokkan sebanyak 255 kelompok quantizing. Misalnya pada ini kita punya frekuensi 500 Hz, lalu di quantizing jadi bentuknya dengan meningkatkan mengecilkan level quantizing, maka bentuk atau titik kuantisasi dengan sampling hampir sulit dibedakan letak perbedaannya atau besar amplitudonya. Jelaskan pengertian compading, kenapa perlu compading dan bagaimana compading dilakukan.
Pengertian compending adalah penguatan sinyal yang beramplitudo lemah menjadi memiliki amplitudo yang lebih tinggi. Jadi kenapa perlu compending? Supaya tidak terjadi distorsi. Jadi kalau di praktek pada MATLAB, sinyal ini yang beramplitudo rendah kita kuatkan, kita kompres supaya memiliki amplitudo yang lebih tinggi. Lalu supaya si penerima bisa membaca data compressing, kita lakukan expanding. Jadi perlunya tuh pada supaya tidak terjadi distorsi contohnya pada ini. Jadi ketika memiliki amplitudo 3 volt, bentuk kuantisasinya, tapi ketika amplitudonya menurun atau 1, maka akan terjadi distorsi, yaitu penumpukan di satu kelompok atau beberapa kelompok atau level kuantisasi. Dan ini harus dicegah dengan compending. Jadi pada caranya dengan cara yaitu kita compressing, jadi V-out-nya yang kita harapkan amplitudo rendah menjadi lebih tinggi dan amplitudo yang sudah tinggi terjadi penguatan tapi lebih sedikit daripada amplitudo yang sebelumnya rendah. Jadi kita gunakan rumus V-out sama dengan Vmax ln 1 mu Vin per Vmax per ln 1 tambah mu. Nah, selanjutnya expanding. Jadi kita tadi sudah mendapatkan V-out, lalu kita harus mencari Vn-nya, tinggal dibalikkan, dilakukan persamaannya saja. Yang di bawah kita kalikan ke V-out, lalu kita dapatkan Vin sama dengan 1 plus mu pangkat V-out per Vmax kurang 1 kali Vmax per mu. Kalau kita praktekkan seperti ini rumusnya pada MATLAB. Yang pertama, figur pertama bentuk sinyal asli, yaitu setelah di compending lalu di expanding. Selanjutnya yang keempat, jelaskan penataan TDM, PCM 24 kanal dan 30 kanal. Time division multiplex PCM 24 kanal. Jadi pada PCM 24 kanal ada 20 channel pada satu periode yang periodenya 125 mikrosecond. Tiap-tiap channelnya mengandung 8 buah bit. Nah,
dan ini disebut dari 24 channel ini disebut dengan satu frame. Pada multiframe-nya ada 12 frame, yakni frame ke-8 sebagai signaling, yaitu sebagai penanda atau tujuan si penerima. Begitu juga yang frame ke-12 intinya sebagai signaling. Standar ini dipakai oleh Amerika dan Jepang. Selanjutnya PCM30 kanal. Jadi pada satu periodenya ada 32 kanal, yakni dari 0 sampai 31. Pada kanal ke-16 atau time slot ke-16, dia berfungsi sebagai signaling. Berbeda dengan 24 kanal tadi. Jadi pada time slot ke-16 sebagai signaling. Untuk satu multi frame-nya ada 16 frame. Jadi untuk frame ke sekian, frame ke-8, frame ke-9 sebagai signaling juga, dan frame ke-15 sebagai signaling. Frame ke-16 sebagai signaling. Selanjutnya, jelaskan pengertian line coding. Kenapa perlu line coding? Memberikan contoh bit. Jadi setelah sinyal informasi tadi disampling, dicegah terjadinya aliasing, terus di quantizing, setelah itu di compiling supaya tidak terjadi distorsi, lalu di multiplex dan akan dikirimkan. Lalu yang dikirimkan itu dalam bentuk bit, tapi berwujud sinyal persegi kontinu. Jadi ketika 1 tegangannya positif, ketika 0 tegangannya 0, ketika 1 lagi tegangannya positif, ketika 0 tegangannya 0, dan ketika 1 tegangannya positif 0. Jadi supaya si penerima bisa membaca berapa bit yang dikirimkan pada tegangan 0 tadi, dan berapa bit 1 pada tegangan 1, supaya penerima bisa mendeteksinya, maka diperlukanlah line coding. Jadi ada beberapa metode line coding. Itu pertama NRZ, non round to zero. Ketika 1 dia tegangannya positif, ketika 0 tegangannya 0, ketika 1 tegangannya positif, dan ketika 0 tegangannya 0. Kekurangan dari ini yang disebutkan tadi, si penerima susah untuk mendeteksi berapa bit 0 pada tegangan 0 ketika ada yang berurutan nolnya, dan berapa bit 1 ketika tegangannya positif. Maka dikembangkanlah NRZM. Ini ketika 1 tegangannya positif, ketika 0 tidak ada perubahan tegangan, namun ketika 1 lagi perubahan tegangan terjadi. Ketika 0 tidak ada perubahan tegangan, ketika 1 perubahan tegangan, 1 perubahan tegangan lagi, 0 masih tetap, terus 1 perubahan tegangan lagi. Metode ini masih susah untuk mendeteksi berapa bit 0 pada data. Lalu dikembangkan lagi NRZS, kebalikan dari NRZF. Kalau tadi ketika 0 tidak ada perubahan tegangan, dan ini ketika 0 terjadi perubahan tegangan. Kekurangan dari ini, ketika angka 1 yang berurutan masih tidak bisa dibaca berapa jumlah bit satunya. Jadi si pembuat ini menggabungkan keduanya, namun kurang efektif. Sudah di NRZM, lalu di NRZS lagi. Setelah itu dikembangkan lagi
RZ itu run to 0. Jadi ketika 1 tegangannya positif lalu setengahnya negatif, tegangannya 0. Begitu terus 0 konstan 0. Ketika 1 tegangannya positif dan lalu setengahnya lagi tegangannya 0. Ini masih belum juga bisa memudahkan si penerima membaca bit 0. Berapa jumlah bit 0 pada data. Dikembangkan lagi di pace atau main stater. Jadi ketika 1 sama tegangannya positif, setengahnya 0, namun ketika 0 tegangannya dan setengahnya positif. Nah, jadi terbentuklah line coding seperti ini. Namun ini memiliki frekuensi fundamental yang 2 kali lebih besar. Karena frekuensinya 2 kali lebih besar. Jadi bandwidth-nya juga 2 kali lebih besar daripada NRZ. Bandwidth yang dibutuhkan 2 kali lebih besar. Maka dikembangkan lagi alternate mark inversion, yaitu jadi ketika positif ketika 1 tegangannya positif, ketika 0 namun ketika 1 lagi tegangannya kebalikan dari sebelumnya. Tadi sebelumnya bit 1-nya positif, tegangannya positif, lalu bit 1 selanjutnya tegangannya negatif. 0 konstan, terus tegangan selanjutnya positif karena sebelumnya negatif. Begitu juga seterusnya. Ini masih belum bisa mendeteksi bit 0, berapa jumlah bit 0, tapi frekuensinya 2 kali lebih kecil daripada encoding main stater. Jadi si penerima bisa lebih cepat membaca data ini daripada data Manchester. Dikembangkan lagi yaitu BNZS atau binary Z0 substitution. Jadi ketika kalau contohnya B6ZS, ketika ada 0 berurutan sebanyak 6, maka akan dikodingkan jadi BOV, yaitu bipolar. Ini ke bawah karena sebelumnya positif, terus 0, lalu V, kebalikan dari bipolar. Seharusnya ini ke atas, namun karena V dia ke bawah. Lalu bipolar lagi, OV. Ketemu 1 bipolar, lalu 0 sebanyak 5, 1 seharusnya ini ke atas. Karena ini masih belum mendeteksi yang kecil-kecil, deretan binar 0 yang lebih rendah. Tadi terakhir ada high disbelief bipolar N. Pada contohnya HDB3, yaitu kalau ada 4 bit 0 yang berderet, maka akan dipolarisasi B00V. Seperti pada gambar. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi